salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amrana iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah lahul malikul alam. Wa ashadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh pemudi yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa selalu berbuat yang terbaik untuk diri kita, untuk masa depan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang kami muliakan, kalau kita tengok jamaah hari ini sudah 18 Ramadan atau malam ke-19 dari solat tarawih kita. Besar harapan kita jamaah, mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan di siang hari kita lanjutkan dengan berbagai macam ibadah pada malam hari. Maka kita doakan mudah-mudahan semua itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita jujur, semuanya jauh dari kata-kata sempurna. Namun kita berharap, berusaha dan berdoa, mudah-mudahan ibadah kita Allah terima apa adanya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa jamaah? Karena Rasul menjelaskan, kamin shaimin laisa hizuhu illa ju'il wal atas. Banyak umatku yang berpuasa tidak ada padilahnya, tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Ini sebuah peringatan bagi kita. Banyak rupanya umat Nabi yang melaksanakan puasa tidak dapat padilah apa-apa. Puasanya sah, tapi hal yang dijanjikan oleh Allah dalam bulan suci Ramadan, ia tidak mendapatkan apapun dari ibadah yang ia lakukan itu. Makanya jamaah, 14 abad yang silam sepertinya Rasulullah telah memprediksi ada dua hadis yang hampir sama, mirip. Kok ada dua hadis yang sangat mirip? Satu mansoma, yang kedua mankoma, ujungnya sama. Mansoma Ramadan iman wa ihsaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ada hadis seperti itu. Yang kedua ada pula mankoma, ujungnya seperti yang tadi juga. Kenapa Nabi membuat dua hadis yang mirip? Karena Nabi khawatir jamaah kepada kita tidak dapat apa-apa di bulan puasa ini. Nabi sudah memprediksi kalau banyak di antara kita yang gagal pada siang hari. Makanya masih ada peluang pada malam hari. Gagal ke kita siapa yang berpuasa, iman dan ihtisab, penuh perhitungan, maka diampuni dosa-dosa masa lalunya. Andai kata gagal di siangnya, masih ada peluang di malamnya, yang pahalanya, yang padilahnya sama levelnya dengan yang berpuasa di siang tadi. Man qoma, siapa yang mendirikan malam-malam bulan Ramadan.
Jadi jamaah kalau gagal siang, jangan gagal pula malam. Berarti dua peluang emas terbuang sia-sia. Itu maksud hadis yang mirip tu. Gagal siang, masih punya peluang malam. Manfaatkan yang malamnya. Ibu, biasanya yang selalu menyebabkan puasa waktu gagal kalau ibu-ibu dek apa tadi? Dek lisan. Kalau apa-apa kebanyakan dek mata. Kalau ibu-ibu dek lisan, makanya Rasulullah menjelaskan la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Fa inna kasratul kalam bi ghairi zikrillah qaswatul qalbi. Jangan banyak mengecek bi ghairi zikrillah yang tidak bermakna zikir. Kenapa? Orang yang banyak berbicara yang tidak berarti zikir, qaswatul qalbi, maka keraslah hatinya. Kalau keras hatinya, hilang khusyuk solatnya. Kalau hilang khusyuk solatnya, beratlah ia melakukan ibadah solat itu. Innaha lakabiratun illal alal khashi'in. Solat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Tidak. Kalau tidak khusyuk boleh, Bu. Ibu tadi awak solat tarawih, ibu etong ni no. Semayang tarawih tadi pakai tong no dalam hati wak. Dua bau lain no mana itu? Ompek bau. Jadi ibu no perlu malu no. Kalau malu kiri kanan awak sama-sama mau etong no. Etong lah. Ibu mau etong itu dek nak copek siap atau takut copek selesai? Mak jangan selesai. Kalau yang di belakang imam yang kamu atur itu nyo, no perlu soto lo metong no. Ibu dek nak copek siap atau takut selesai copek? Nak copek selesai atau takut copek selesai? Takut copek selesai nah. Siap semayang tu mau nuang suang apa buaya ye mato apa ja olo nak sudah aku lihat tahu-tahu lah sudah san. Iya, kalau iya lah kan itu sok pak imam di panjang ayat wak besok. Kenapa jamaah banyak yang menyosa copek selesai? Ya nah, aku jadi catatan dek imam wak di siko. Nanti ada panjang ayat ketek. Ya, kena usulan resmi kok. Takut copek selesai. Ndek nak copek ya. Jamaah kenapa nak copek siap? Nolai rasa khusyuk tu no. Allahu Akbar. Jamaah ingat ya. Lai ulama yang memasukkan khusyuk ke dalam rukun. Kalau pendapat ulama itu yang benar, maka yang tak khusyuk sama sekali tak sah solatnya. Nggak tu. Idealnya jamaah kalau khusyuk dari takbir hingga salam, sahabat Nabi selepel Ali bin Abi Thalib pun nak bisa. Tapi setidak-tidaknya awak solat 4 rakaat solat isya lah contohnya ya. Lai serakaat khusyuknya, atau 3 kali sujud, atau 2 kali rukuk, atau sebuah Fatihah. Lai khusyuknya. Jangan sampai dari takbir hingga salam los samyang. No lai menyangkuk kita peno no. Ibarat burung kok sangga men di sikonyo. Burung sampai ke pasar. Burung ke mana lah? Sampai ke kebun di sebuangnya benar. Artinya jemaah ndak khusyuk sama sekali. Maka iko jamaah jadi masalah awak dari dulu.
Ibu-ibu 2 tahun sebelumnya khusuk no solatnya. Ngantuk kan? Ngantuk. Tahun petang ngantuk no. Ngantuk yo. Tahun nikah, tahun esok kalau hidup lah, ngantuk yo. Coba bayang dek ngantuk jamaah sebuah Fatihah tu 5 kali nguak. Berapa kali nguak sebuah Fatihah tu? 5. Berarti 1,3 ayat nguak cek. Karena ayat Fatihah ke 7-nya. Ibu, salah satu penyebab awak ini khusuk solat, terlalu banyak berbicara lah. Jadi nyanci tu awak men terong aku duduk kat kodai situ taruh beliau tu nak asar-asar lah, nak obang luhu lah, seolah-olah panggilan azan itu untuk sebagian orang. Nak termasuk inyo no. Ni model kau nak mati besok jadi angau kok. Lah ketakutan orang kampung kok malu keluarga awak. Kenapa? Mencokam-cokam jojak di tengah sawah. Lah jojak apa jamaah? Goh di niang tu. Nah, jadi jemaah ibu-ibu khususnya, salah satu penyebab penyumbang rusaknya puasa awak terlalu banyak berbicara. Yang kedua jemaah apa-apa. Ibu tadi lisan apa-apa kan matu. Kadang nak lutih tu nyok. Ya. Kalau pical sobungkuh ka diboli pasar Ramadan tu nyona. Anakan bo jam-jam lo di pasar Ramadan tu no. Kau pical sobungkuhnya pura-pura mau cucu caah berjalan. Lotik liwak menengok makanan tu. Atau nengok orang nyuak, kan rusak puasa wak. Lah azab dari pagi jemaah menahan puasa tu sampai sore harus wak sio-siokan hari itu karena ulah awak sendiri jemaah lah. Jadi mari kita jaga puasa kita agar kita mendapat padilah-padilah yang dijanjikan di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin jemaah yang terhormat, baik nuzul Quran. Nuzul Quran itu jemaah proses turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umat manusia. Itu nuzul Quran. Menurut tafsir Ibnu Abbas, 2 tahap turunnya Quran itu jemaah. Tahap yang pertama sekaligus. Tahap yang kedua berangsur-angsur. Tahap yang pertama dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah atau langit dunia, turun sekaligus di malam. Inna anzalna hu fi lailatul qadri, turun sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Di Lauhil Mahfuz turun ke langit dunia itu sekaligus. Kemudian dari langit dunia atau Baitul Izzah turun kepada Rasulullah secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Jamaah mungkin bertanya, Ustaz, Al-Quran yang ada hari kok itu versi Lauhil Mahfuz atau versi waktu turun ke dunia? Susunan urutannya itu jamaah itu versi Lauhil Mahfuz, bukan versi turun dari langit dunia kepada Rasulullah. Kalau dari langit dunia turun kepada Rasulullah, seharusnya kan Iqra dulu. Kenapa? Karena dulu turun dulu kan Iqra, siatu Al-Mudassir kan.
kalau susunan kinin Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Nisa, Maidah, kayak itu susunannya. Jadi jamaah Quran yang ada kini itu versi Lauhil Mahfuz, bukan berdasarkan turunnya ke bumi ini. Kalau turun ke bumi ini, ayat pertama surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat pertama. Pertanyaannya jamaah, kok tidak sama susunan di Lauhil Mahfuz dengan yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak sama. Kenapa? Karena sesuai dengan kebutuhan kondisional. Kok Iqra dulu? Jamaah, Iqra dulu tandanya pentingnya nilai-nilai belajar. Iqra bukan artinya mampu membaca Quran kemudian titik. Salah. Jamaah, makna Iqra itu belajar. Setelah membaca kita pahami isinya. Setelah kita pahami isinya, jamaah, kita amalkan isinya. Setelah kita amalkan, kita sampaikan kebenaran ini kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi Iqra itu jangan kita terjemahkan sampai mampu membaca Quran. Salah. Tapi Iqra itu jamaah lebih dari itu. Kita tahu isinya, kita amalkan dan kita sebarkan. Lah, itu artinya jamaah. Hadirin jamaah yang saya hormati, makna yang ketiga Iqra itu dekat dengan Al-Quran. Ibu, bekolah itu nah, kokonyangan kami bau. Oh, lo tertarik kami menongak losah-losah itu. Lah, jamaah dekatlah dengan Quran. Kenapa dekat dengan Al-Quran jamaah? Ingat, segala sesuatu yang dekat dengan Al-Quran pasti ikut mulia. Aku pastikan ikut mulia. Coba tengok jamaah. Mulai dari malaikat yang menurunkan Quran, Jibril, menjadi Sayyidul Malaikah, menjadi pemimpin para malaikat. Setelah itu Rasul tempat diturunkan Al-Quran, menjadi Sayyidul Mursalin, pemimpin para Rasul. Apalah malam diturunkan Al-Quran, malam Lailatul Qadar, malamnya ikut menjadi mulia. Apalah bulan diturunnya Al-Quran, bulan Sayyidus Suhur, menjadi bulan penghulu segala bulan. Kenapa? Karena allazi fihil Qur'an, dalam bulan Ramadan diturunnya Al-Quran. Apalah jemaah, sampai batu-batu pun ikut jadi mulia. Jemaah tahu? Itu gua Hira itu tak ada keistimewaan apa-apa sebelum Al-Quran turun. Tapi setelah Al-Quran turun, jamaah yang pernah haji, yang sudah pernah umrah, ada no niat awak untuk pergi ke gua Hira itu? Ada kan? Kenapa jamaah merasa itu gua Hira dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena di sana turunnya ayat pertama dari ayat-ayat Quran. Jamaah yang pernah umrah kan pernah ke situ. Jangan soto lo menulis nama di situ lah. Tengok gua Hira kini jamaah, abih kone coret-coret. Dia apa? Dia jamaah yang percaya syirik. Lalu tulis lo nama situ, Sianu Rokan Hulu. Apa lo? Apa? Memang gua itu pernah dituruni malaikat Jibril, bukan berarti gua itu mulia sampai kini. Lah,
gua itu menjadi mulia karena memang ayat pertama pernah turun di situ. Cuma menulis-nulis, mencoret-coret tuh, itu tak ada hubungannya sama sekali dengan agama kita. Lah, jadi jemaah, Al-Quran menjanjikan kemuliaan. Itu poin pertama. Yang kedua, Al-Quran menjanjikan keselamatan. Lah, Nabi jemaah pernah megang Quran medaliko. Nabi mengatakan 3 kali, Basirul mu'minin, Basirul mu'minin, Basirul mu'minin. Fa inna hadzal Qur'an tarfu biyadillah wa tarfu biaidikum famassaku bih fa innakum lam tahliku wa lan tadillu ba'dahu abada. Nabi mengatakan seperti itu. Gembiralah kalian orang mukmin. 3 kali Nabi nyebutnya. Fa inna hadzal Qur'an tarfu biyadillah. Quran itu ujungnya satu di tangan Allah, ujungnya satu di tangan kalian. Pegang kuat-kuat itu. Fa innakum lam tahliku wa lan tadillu ba'dahu abada. Kau tidak akan pernah sesat, kau tidak akan pernah binasa selama-lamanya. Jamaah, Quran menjanjikan keselamatan. Itu dalil hadis yang kusebutkan tadi. Jamaah, selamatnya di mana? Selamat dunia ke akhirat. Kalau dunia dari lahir sampai mati itu dunia. Akhirat, oh lebih berbahaya. Dari barzah, baas, masar, hisab, jaza, itu alam-alam akhirat. Kalau alam dunia sebentar, dari lahir sampai mati itu dunia. Selamat kalau berpedomankan kepada Al-Quran, dan selamat pula di akhirat. Jamaah, akhirat. Apa akhirat tuh? Dari barzah. Al-kubru awalil munazil akhirah. Sesungguhnya kubur itu gerbang akhirat. Siapa yang mau ke akhirat lewat di gerbang bernama barzah. Ibu nak mati, nak ke akhirat lewat di barzah. Lah, jamaah jangan sampai dunialah gagal, dunia sementara kau awaklah susah, sampai di akhirat susah juga. Nabi mengingatkan, man asqa askial lazim anistalai fakrud dunya wa azabil akhirah. Manusia yang paling celaka, tahu celaka? Bahasa keren sorong. Tahu sorong? Yang paling celaka, man asqa, orang yang berkumpul padanya kesusahan dunia dan azab akhirat. Dunia kalau susah, jangan susah di akhirat leh. Mati wa abihlah kesusahan itu. Jamaah, kalau bisa awak ikuti Rasulullah. Apa kata Nabi? Sesungguhnya kematianku hari terakhir aku menderita. Itu pesan Nabi. Waktu beliau sakit, dihibur datang anak dengan menantunya Ali dan Fatimah. Jamaah aneh. Biasanya kalau awak sakit, yang ngibur yang sakit, menghibur yang sehat, atau yang sehat menghibur yang sakit? Tentu yang sehat menghibur yang sakit. Kalau Nabi beda jemaah. Nabi yang sedang sakit menghibur Fatimah dan Ali yang sedang sehat. Diagi isyarat dari Rasulullah, Fatimah, dokekkan telinga dia ke mulutku. Waktu itu jemaah, Fatimah pun mendokek telinga sebelah kanan. Nabi membisikkan sesuatu ke Fatimah. Fatimah menangis. Kemudian Nabi bagi isyarat dokek telinga sebelah kiri kepada Rasulullah. Fatimah pun mendokekkan telinganya. Nabi membisikkan sesuatu, Fatimah pun tersenyum. Cik menangis, cik tersenyum. Maka pada waktu itu jamaah Ali yang duduk di depan Fatimah penasaran.
Ya Fatimah, apa yang dibisikkan Nabi kepadamu? Apa kata Fatimah jamaah? Ya suamiku, aku tidak akan mengatakannya kepadamu kecuali 6 bulan kemudian. Berahasio tapi bojangko. Kalau ibu-ibu berahasio no bojangko no. Menyalang tibu kawan akrab menyo. Lah tibu kawan akrab habis sadorasio. No lailah. Apa katanya? Aku kediang ku sobuk menyo ya. Kawannya kok tu punya kawan akrab pula. Apa kecek? Aku kediang aku sobuk punya. Akhirnya jamaah 2 RT. Citu tadi tersebar. Fatimah no. Wahai suamiku, aku tidak akan menceritakannya kepadamu kecuali 6 bulan kemudian. Ali bersoba jemaah menunggu apa yang dikatakan istrinya. Kemudian Rasulullah pun meninggal dunia. Setelah Nabi meninggal dunia, 6 bulan kemudian Fatimah panggil suaminya, wahai suamiku Ali, hari ini sudah 6 bulan kematian Rasulullah. Aku dulu pernah berjanji kepadamu menyimpan sebuah rahasia. Hari ini akan kuceritakan kepadamu. 6 bulan. Kata Ali, oh ya, lah lupa ya. Apa namanya Fatimah? Ceritakan kepada aku suamimu. Ali, suamiku sayang, sebetulnya Rasulullah membisikkan sesuatu kepada aku waktu itu yang menyebabkan aku menangis. Rasulullah mengatakan kepadaku, wahai Fatimah, hari ini hari terakhir ayahmu menderita. Itu dia aku menangis. Apa sebab? Hari ini adalah hari kematian ayahmu. Coba jemaah, kalau bisa kalau kayak itu, hari terakhir awak menderita kematian. Kenapa? Memang kematian itu sakit. Cuma ada 2 buah hadis jemaah seolah-olah berlawanan. Cik kata Rasulullah, huwa asyaddu mi'atin darbatin bisayf. Sesungguhnya kematian itu lebih sakit dari 100 kali dicincang pakai pedang. Itu hadis. Yang kedua, Nabi juga mengatakan, yahrujul ruhil mu'minin kama yahrujul sya'run minal ajib. Keluarnya ruh orang mukmin dari jasadnya seperti mencabut rambut dari tepung. Mudah. Apa Nabi nak konsisten? Oh, salah wa jamaah. Inu ayin dalam no galah ne singkek. Tahu tu nya. Inu Nabi ni salah no awak ni bonga. Apa maksud Rasulullah? Hadis pertama untuk orang-orang berdosa. Hadis kedua untuk para ahli ibadah yang banyak beribadah, orang-orang soleh jamaah, mencabut proses keluarnya ruh dari badannya seperti mencabut rambut dari tepung. Tergantung siapa yang mati. Kalau yang mati banyak dosa, hadis pertama yang diperlakukan. Kalau yang mati uang elok, hadis kedua yang dipraktekkan oleh eksekutor bernama malaikat maut. Lah, jadi borek, iya. Jadi itu yang dibisikkan Nabi. Yang kedua, Nabi membisikkan sesuatu juga kepada aku. Apa kata Nabi? Fatimah, engkau akan menyusulku 6 bulan kemudian. Takut bubuknya. Fatimah, perpisahanmu denganku hanya 6 bulan. Kenapa? 6 bulan kemudian kita kembali bertemu. Tersenyum Fatimah mendonga jadwal kematiannya 6 bulan kemudian. Ibu, kalau lain yang magih tahu jadwal mati awak 5 bulan lain, to senyum atau mengigi? Ya. Mati awak umpama menyalang Yayu Haji besok, berarti lebih kurang 3-4 bulan nah. Apa kira-kira?
Sompat wa ino muek kue tahun koleh. Aku yakin jamaah sebelum jadwalnya awak mati, lah mati dulu. Janji yo 4 bulan, 2 bulan sangah yo. Kenapa? Tokonang takut, tokonang comeh, tokonang oi nak kalah mongok tu no. Beda dengan Fatimah jamaah. Dia tahu Rasulullah 6 bulan kemudian, sampai hari ke-6 bulan Fatimah masih sehat. Dimandinya anak pagi itu, dimandikannya, diganti pakaian, disisir rambut, dihidangkan makanan untuk suaminya Ali bin Abi Thalib. Menjalang luhur jamaahnya panggil suaminya, Ali, engkau mau mendampingi aku atau tidak sama saja? Engkau mau mendampingiku waktu aku menghadap Allah, silakan. Tapi kalau kau tak mau mendampingi aku di waktu aku kembali kepada Allah, tidak masalah. Cuman aku titip anak-anak kita, tolong jaga anak kita baik-baik. Bu, waktunya mengatakan itu masih sehat. Apa kata Ali jemaah? Fatimah, aku akan mendampingimu sampai napas berpisah dengan badan. Elok ti laki, you know. Laki awak di rumah tu laga mana? Sakit mewah nak dibawa ke puskesmas. Nak ini. Oh nak lah. Jamaah, menjalang zuhur, Fatimah pun menghembuskan napasnya yang terakhir. Meninggal jamaah. Kuburkan menangis Ali menengok istrinya meninggal. Di waktu dikubur jamaah, bahkan dikubur, riwayat mengatakan malam hari Fatimah dikuburkan. Sampai di liang lahat baru Ali menangis berjadi-jadi jemaah. Baru menangis parah kuat. Ditegur deh anaknya Hasan Husain. Ayah, apa jangan ayah menangis? Buyo bona. Tadi biasa-biasa sambilnya. Pas memasukkan jasad ibu, baru ayah menangis menjadi-jadi. Apa jawab Ali jemaah? Anakku, aku menangis bukan aku karena ditinggalkan oleh ibumu. Aku menangis bukan aku akan menduda wahai anakku, tapi aku menangis karena aku iri dengan ibumu. Iri. Kenapa ayah? Wahai anakku, demi Allah nak, di waktu aku memasukkan jasad ibumu ke liang lahat, aku melihat 2 tangan kakekmu menyambut ibumu. Allahu Akbar jemaah. Disambut dek Nabi. Nampak dek Ali. 2 tangan Rasulullah menyambut Fatimah radhiyallahu anha. Iri untuk kebaikan dianjurkan jemaah. Lalu yang taat solat di sikono 5 waktu aktif. Iri waktu uang laga itu silakan. Lah yang rajin baca Quran no, suaranya toruh sebagai sponsor yang melakukan tadarus Al-Quran. Iri waktu uang laga itu silakan. Kau mano-mano pakai jilbab yo iri wak, itu dianjurkan. Tapi kalau iri moli ona yo, setelah munyap di bumdes lo tuh yo, no berolu iri itu cuma. Kenapa? Terlalu kecil yang akan diirikan. Nah, jadi jemaah, Quran menjanjikan kebahagiaan dunia akhirat. Yang ketiga, Quran menjanjikan kebahagiaan. Pertama, Quran menjanjikan kemuliaan. Yang kedua, Quran menjanjikan keselamatan. Yang ketiga, Quran menjanjikan kebahagiaan. Hadis Nabi jemaah mengatakan, al-baitu la yakrahu fihil Quran
yakilu khairuhu wa yaksyuru syarruhu wa yadiku ahluhu. Rumah yang tak pernah dibacakan Al-Quran di rumah itu sedikit kebaikan, banyak kejahatan, dan penghuninya akan terasa sempit tinggal di situ. Jamaah, berarti rumah ini pernah didengungkan, dilantunkan ayat suci Al-Quran. No pernah Quran menolai no. Jamaah, rumah itu sedikit kebaikan, banyak kejahatan, penghuninya akan sempit tinggal di situ. Berarti Al-Quran menjanjikan kebahagiaan. Lah, jamaah, apalagi di rumah tulai anak-anak, apalagi di rumah tulai cucu. Kenapa? Karena proses pembentukan watak anak, salah satu tahapnya jamaah, anak tu meniru yang ditengoknya, meniru yang didonganya, meniru yang ditontonnya. Kalau yang ditontonnya elok, yang didonganya elok, yang dilihatnya elok, insya Allah ada harapan anak kau menjadi elok. Kalau lah elok-elok, masa ada rumah anak lain tentu elok lah. Apalagi rumah tu elok no. Bukan jauh menterongah rumah tu. Jauh nona semacam nona nolak orang boleh macam tu. Ngani apa lo? Kamu ngai bibi mbak aku lagang-lagang mapal nona boleh. Bu, itu rasio jemaah. Anak kau meniru, cucu kau meniru. Kalau awak pelopehkan, jamaah, ingat hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu. Anak yang dilahirkan lahir dalam keadaan suci, maka orang tuanya lah yang menjadinya Nasrani, Yahudi, atau Majusi, atau orang Muslim yang taat. Jadi jemaah, anak wako, aku tanya jemaah, aku tahu jawabannya. Jamaah mana mu anak soleh pada anak pintar? Milih anak soleh atau anak pintar? Soleh nah. Untuk mendapatkan anak pintar saja kita susah, apalagi anak soleh. Mohon maaf jamaah, HP jangan diagihkan 24 jam ke anak, apalagi anak tu SMA ke bawah. Kalau agih kebebasan, jamaah kiamat, jangan mimpi anak kain elok leh. Kami jamaah pernah razia HP ko di sekolah. Dapat HP Sokardus Tuha, HP center no kami ambil itu no. HP yang lain memorinya, HP Android. Jamaah seluruh HP anak awak berkunci, berpola berkunci, ini bisa dibuka no. Kami panggil anak buka. Kalau ini bang buka, kami panggil orang tua buka di depan orang tua. Jamaah, anak terpaksa membuka. Waktu membuka, tangan menggigil Tuhan. Jamaah bisa bayangkan apa yang nyo tengok, apa yang nyo tonton, apa yang nyo akses di dalamnya. Iko kadang-kadang jamaah anak SD bau, apalah 24 jam kayak inyo. Aku yakin 100% anakku gagal suko. Jamaah yakin yang ditengoknya yang elok-elok di dalam. Lah, hari ko nih jamaah perusak anak wah HP. Kalau zaman dulu kan TV, TV. Itu ulun apa-apanya lah dibanding HP. Kalau bisa jamaah awak bukan anti teknologi, no. Berikan ke anak tapi kontrol.
Iko muka HP no mana ini? Setelah dia pergi ku anak dicek. Pas malam nak jadwal belajar HP bawa ke siko. Laga itu. HP kok tidak salah. Yang salah tangan yang memakainya. Jamaah yakinlah, kami lebih banyak bergaul dengan anak-anak. Kenapa? Karena kami guru. Tahu bagaimana anak-anak. Awak kan tahu dah. Awak boleh paket. Awak hancurkan masa depan anak-anak awak jamaah. Lah, ikon jamaah sebuah lembaga survei mengatakan 60% remaja Indonesia buta Al-Quran. 25% remaja Indonesia kenal huruf. Nah tadi butuh kok kenal huruf. Tinggal 15% lah. 60 25 ke 85 15% yang bisa baca Quran tu nya. Apalagi dia lagi HP je. Jamaah tolong evaluasi lelik tu. Kenapa? Merusak. Lah, hati-hati. Jangan beri kebebasan. Silakan, itu manfaatnya besar. Aku saja ada HP nak pernah muli hukum le buya. Nak pernah muli hukum lah. Kenapa? Cukup sikom yang kan? Jadi jamaah Al-Quran menjanjikan kebahagiaan. Terakhir jamaah Al-Quran menjanjikan pertolongan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca olehmu Quran. Kenapa? Karena dia akan datang di hari kiamat syafi'an, memberi syafaat kepada yang suka membacanya. Quran menjanjikan pertolongan. Jamaah, lebih kisah beberapa tahun yang lewat di Sumatera Selatan. Lai perlombaan tahfiz Quran di situ. Ada peserta dari Jawa Timur yang hafal 10 juz, ada perlombaan 10 juz. Ada yang 20 juz, ada yang 30 juz. Berangkat utusan Jawa Timur ke Palembang. Palembang kan banyak sungai. Tompek diadukannya acara MTQ Hafiz Quran kok. Itu di akses jalan ke situ naik speedboat. Pakai kapal. Rupanya yang di utusan Jawa Timur kok ino kosado pandai bonang no. Speedboat yang tumpangku karena jalannya malam. Terbalik. Yang 10 jos pandai bonang. Yang 30 jos pandai bonang. Yang 20 jos na pandai bonang no. Hilang. Dicari malam tu no sobok no malam. Dicari besok pagi no sobok no. 3 hari 4 malam jamaah mencari hafiz yang 20 juz kok. Hari kok ompek baru bosobok. Jamaah pasti pernah nengok anyuk kan? Hari pertama hilang. Hari kedua gomong. Kalau ini tu sanggup di bawahnya naik kata kan? Hari ketiga biru-biru jemaah modal diagih belau. Busuknya Allahu Akbar. Jamaah pernah waktu 2006 kan gempa Aceh. Aku diajak kawan ngantar sumbangan, mantap apa? Bantuan ke situ. Waktu itu kan diperintahkan Gus Dur untuk dibakar. Waktu itu kan Presiden Gus Dur kan disuruh dibakar. Kenapa? Bautnya 50 lampih masker tembus. Jamaah,
Apa yang terjadi dengan penghafal Quran tadi? Bosobok di hari ko ompek malam limuai. Apa yang terjadi jemaah? Setelah mayatnya ditemukan memang meninggal dunia, tubuhnya tidak berubah dan rupanya badannya masih memegang Al-Quran. Di peluknya Al-Quran tu jemaah. Walaupunlah kaku, tapi Al-Quran belum hilang dekat pangkuannya itu tadi. Coba bayangkan jemaah. Waktu di dunia saja lah nampak Quran menolong para penghafalnya. Quran menolong orang-orang yang cinta kepadanya. Apalagi jemaah di akhirat, di dunia saja sudah ditampakkan. Kalau orang-orang yang suka dekat dengan Al-Quran, Al-Quran memberikan pertolongan. Jasadnya tidak berbau sedikit pun. Kalau awak lompai itu jemaah, Suboang dulu Buk Timur kan pernah lewat Anyuk. Allahu Akbar. Kami pergi takziah ke situ. Nak ino takziah dokek dari sekolah, nak takziah. Awak ke mau kau hidung mau kau sogan bulu di ahlil bait kan? Bautnya apa aja nyok? Apalagi yang tua-tua, hei, ngana nyuk sopak mati nak? Tolok minta takziah no. Lah jemaah, Quran menjanjikan pertolongan. Jadi jemaah dengan momen nuzul Quran, mari kita dekat dengan Al-Quran. Artinya hidup menjadikan Al-Quran sebagai imam. Insya Allah jemaah, Quran tidak kita jadikan makmum, tapi kita jadikan imam sebagai pemandu pedoman hidup kita dari dunia hingga akhirat. Insya Allah dengan demikian Al-Quran yang menjanjikan kemuliaan, Quran menjanjikan keselamatan, Quran menjanjikan kebahagiaan, dan Quran menjanjikan pertolongan, insya Allah akan kita dapatkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang terhormat, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan, karena setelah ini masih ada acara kita, ya mudah-mudahan bermanfaat apa adanya. Kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya kami mohon maaf. Ya, itu saja. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal aneh. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an.